vonis mati terhadap Ferdy Sambo sudah dijatuhi oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Muncul pertanyaan, apakah hukuman mati bagi seorang pembunuh sudah pernah dilakukan oleh pengadilan negeri, khususnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan kabarnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum pernah memvonis mati tersangka pembunuhan. Dan ini menurut mantan hakim yang pernah bertugas di Pengadilan Tangerang Selatan dan pernah mengadili beberapa kasus. Dan mantan hakim ini kita sebut saja Kang Asep Iwan Iriawan. Beliau sangat tegas dalam menentukan ini orang pantas apa tidak dihukum mati. Nah, coba berikut ini kita dengar penjelasannya tentang hukuman mati yang dijatuhkan kepada Ferdy Sambo, apakah akan terwujud atau tidak. Kita simak wawancaranya melalui channel YouTube Medcom. Ini dia. Pasti mati. Kalau sekarang hakim takut, mau usah jadi hakim. Di BLBI itu saya harus menjatuhkan mati loh. Cuman saya kalah suara. Saya buka di sini, silakan sampaikan. Jadi tidak pernah dalam sejarahnya Selatan itu menjatuhkan mati terhadap perkara pembunuhan, ya. Lain dengan beberapa pengadilan lain, yang selalu berani menjatuhkan mati, ya. Tangerang lah yang paling gampang saingannya itu Tangerang. Karena kalau alumni Tangerang pasti ya hakimnya berani mati dan berani untuk dimatikan. Kalau Selatan tidak pernah sejarahnya. Dan kemudian juga latar belakang rekor hakim yang bersangkutan juga ya untuk hukuman mati. Ya berkaitan nggak ada karena yang melakukan seorang penegak hukum gitu kan. Nah, itu juga perkaranya menarik perhatian publik gitu kan. Tapi kan terlepas kita setuju tidak setuju putusan ya, tapi ada beberapa yang paling gampang itu ya seorang penegak hukum yang sangat terkenal sekali dijatuhkan hukumannya juga di bawah 20 tahun. Jadi saya pikir nampaknya untuk penegak hukum yang melakukan perbuatan melawan hukum di Tangerang ya pasti mati kalau Tangerang. Tapi kalau di Selatan selama ini ya hukumannya ya antara 15, 17, 18 gitu aja lah. Enggak 20 aja nggak nyampe. Kan di kalangan akademis, kalangan praktisi juga perbedaan pendapat. Ya selalu mereka yang hukuman mati itu biasanya latar belakangnya karena keyakinan, karena pendidikan, karena pengalaman, ya itu pasti itu yang kuat, terutama karena masalah keyakinan ya. Nah, kalau sejak awal keyakinannya menganut mati, pasti kalau hukum akibat dampaknya berat, misalkan narkoba. Narkoba tuh bandar-bandar Tangerang kan nggak ada 3 kilo aja disikat habis mati kata Tangerang kan. Tapi tempat lain kan tidak ya kita memahami keyakinan, pendidikan, pengalaman, jam terbang tidak pernah mati. Artinya apa? Kalau ketemu hakim-hakim yang setelah pernah pengalaman mati itu sudah nggak pokoknya membahayakan negara, negara dirusak ya dengan narkoba, dengan terorisme, dengan pembunuhan ya sangat sadis pasti dimatiin karena dia tahu dampaknya. Sekali lagi, kita hormati perbedaan itu ya di kalangan para hakim. Tapi kita bisa membaca kalau jatah di tangan A, bisa gini lah, yang paling gampang kayak di Mahkamah Agung. Dulu kalau ketemu Artijo, tambah kan? Mana ada ketemu Artijo dikurangi sama Artijo ditambah, udah tahu karena siapa Artijo. Tapi kalau ketemu di hakimnya XYZ atau yang baru kemarin di penjara, ditahan sama KPK, tahu diskon terus kan hukumannya kan, menteri aja didiskon sama dia kan. Jadi kita sudah tahu. Nah ini juga selalu parameternya di situ. Nah sekarang kan parameter lepas sekarang hakimnya juga bagus kan yang Selatan. Cuma sekali lagi mudah-mudahan prediksi saya salah, sangat-sangat salah prediksi saya. Tapi kan boleh namanya pengamat seperti kebetulan kemarin pegang Argentina, saya menang Argentina kan. Anggap aja nih pengamat bola jadi pengamat mati gitu kan. Nah, dilihat dari track recordnya hakim-hakim itu yang sekarang lagi nangani, nampaknya tadi ya sebenarnya beredar di media, saya selalu mengatakan mudah-mudahan prediksi saya salah. Untuk mati itu tipis sekali, boleh katakan malah tidak. Mungkin jatuhnya penjara gitu. Tapi sekali lagi, kalau saya hakimnya pasti mati karena dampaknya sangat besar gitu kan. Bayangin dia menembak dengan cara biadab, menyuruh orang lain, yang korban tidak hanya dia, beberapa polisi terlepas polisi itu menjalankan tugas atau terpaksa. Bayangin
keluarganya, istrinya, anaknya kena bully loh. Jadi yang kena dampak dari perbuatan FS ini kan sangat banyak. Artinya yang Pak, ini sahabat berani mengatakan ya, kemanusiaan orang itu untuk hidup habis gitu kan. Kalau habis ya habisin kemanusiaannya. Kalau saya logikanya di situ. Nah, cuman kan sekali lagi kita hormati. Nah, apakah nanti majelisnya Sambo ini berani nggak menjatuhkan hukuman maksimal? Itu persoalannya kan. Nah, tapi sekarang tadi prediksi yang saya katakan beredar di media, pernyataan saya untuk itu tipis sekali itu kan. Jangankan mati seumur hidup aja kayaknya nampaknya tidak. Saya boleh mengatakan itu karena lihat tadi track record dan keyakinan dari hakimnya itu sendiri kan. Jadi nampaknya sangat-sangat. Nah, sekarang ini kalau pembunuhan datanya memang saya kurang ya. Sekali lagi kalau narkoba pasti Tangerang mah, kalau bandar apalagi zaman saya sudah lewat gitu kan. Tapi kalau data pembunuhan, tapi kita ngambil simpel tadi. Saya selalu ngambil simpelnya pembunuhan yang di Jakarta Selatan. Selatan itu pembunuhan, silakan datanya nggak ada kan? Ya, yang dihukum mati kan? Saya pikir ya pertama dulu ya. Ini yang jadi korban kemanusiaan banyak. Satu dua, terlepas mereka tadi karena nurut, terpaksa atau jabatan, tapi ini perbuatan dampak yang dilakukan oleh Sambo ini kan sangat menimbulkan ya tadi kemanusiaan yang nggak keadaban gitu satu itu. Nah kemudian kalau saya cerita dulu, kenapa di kasus BLBI dulu BLBI juga kan merusak harkat martabat kemanusiaan likuiditas bank gitu kan. Makanya di pusat dulu kita seumur hidup, hampir semua seumur hidup ya. Yang benar malah gubernur BI-nya kita 3 tahun kan. Tapi di Jakarta Selatan itu sama loh BLBI juga, cuman wilayah selatan itu boleh kata ada yang bebas malah ya bebas lepas malah ya, tapi selatan atau pusat berkatakan ya udah, makanya lu suruh sebut selatan itu surganya para narkoba, surganya para koruptor gitu kan. Itu coba buka data di Jakarta, selalu selatan itu disebut surganya para koruptor kan. Nah, kita melepaskan, kita bicarakan jenis hukuman kan, terlepas perbuatannya pidana, apa pidananya apa teroris, apa koruptor, apa pembunuhan. Cuman yang kita bahas kan sekarang keberanian menjatuhkan mati, sejarahnya tadi ya tetap masih dipegang oleh Tangerang. Itu sama BLBI kan harusnya hukumannya berat. Ya, 6 tahun itu sekeringan BLBI itu kan. Coba bandingkan di pusat tuh ada yang seumur hidup sama saya tuh. Ya, Hendara Harja ya. Kemudian beberapa tuh ada lebih dari 3 kalau nggak salah, itu seumur hidup loh. Ya, bahkan 20 tahun dan sebagainya. Boleh dikatakan nggak ada lah yang ringan tuh nggak salah nggak ada ya. Kecuali para direktur, cuman kalau di waktu di Mahkamah Agung ditambah lagi ya. Heru saya agak lupa ya karena itu hampir 20 tahun yang lalu kan. Tapi nampaknya bos selatan itu mungkin yang tertinggi 6 tahun tadi kan. Sementara di pusat tuh ya di atas semua di atas 6 tahun kan ya, soalnya gubernur BI-nya 3 tahun kan karena gubernurnya dianggap tapi dia tidak menikmati, cuman dia kan karena kesalahannya karena tadi tidak melanggar prinsip prudential banking kan, walaupun di PT malah dibebasin lagi, pengadilan tingginya dibebasin itu PK aja, yang PK kedua baru dihukum dia sebenarnya dia, tapi kan kita 3 tahun juga, akhirnya di terakhir PK yang kedua tuh PK yang ketiga dijatuhi hukuman juga, tapi itu ke gubernurnya kan, tapi yang menikmati cara para bangkir-bangkirnya. Coba bandingin, itu rata-rata hukumannya berat. Apakah mereka penganut hukuman mati atau tidak? Lebih baik ke situ. Ada ya dibuktikan selama jadi hakim pernah menjatuhkan atau tidak gitu kan. Jadi kemungkinan karena keyakinannya dia tidak menganut mati, pernah menghadapi persoalan yang harus jatuh mati tidak mati, ya itu ya ada, karena mungkin dia beberapa daerah yang tidak ancamannya tidak berat perkaranya kan. Tapi kalau misalkan ada juga ya hakim yang bisa setiap saat ya ketemu yang itu mati lagi gitu kan. Kasih contoh lah. Misalkan saya sebut ya namanya si Heri Suwantoro tuh hakim sekarang ketua pengadilan tinggi Jawa Barat ya, di Tangerang di pusat ya, kalau ketemu dimatiin sama dia tuh namanya Heri Suwantoro. Nah, tapi kan bagi juga ada hakim yang tidak pernah mau menjatuhkan mati walaupun itu perkaranya hampir sama ya tanda petik misalkan tidak juga. Jadi jangan bilangin anti karena tadi saya bilang karena keyakinannya, karena pendidikannya, karena pengalamannya kita nggak bisa memaksakan mereka, dan itu memang diatur boleh sepanjang dia tidak di atas maksimal atau di bawah minimal. Jadi kalau ngebandinginnya, kan sering saya katakan, nah kenapa Tangerang berani mati? Karena hakim-hakim yang dipindahin dari Tangerang, misalkan contoh dipindahin ke pusat, tadi yang saya sebut Heri Suwantoro ya, dia tetap kalau menghadapi narkoba dia matiin sama dia gitu kan. Jadi konsisten kan. Nah, tapi misalkan ada beberapa yang sejak awal keyakinannya, pengalamannya mereka tidak mati, walaupun itu perkaranya harusnya mati tidak mati. Satu jangan sebut, nggak boleh kalau nyebut nama nggak boleh. Pokoknya kan kalau 3-2 mah kita tinggal gampang kok. Anda bisa cari datanya. Yang bersangkutan pernah bertugas di mana saja, karena ada kelihatan datanya. Nah, ketika di wilayah-wilayah tersebut pernah nggak menjatuhkan mati atau tidak, itu pasti ketahuan. Sekarang gampang. Jadi dari 3, tidak hanya 3 loh. 3 ini, 3 juga di kelompok 6. Tapi kelompok 6 kan ancamannya tidak mati ya, ringan 9 bulan tuh kan, soal undang-undang ITE-nya. Tapi yang di kelompok 5 ini, nah coba Anda lihat tugas ya 3 orang ini
dia kan pernah tugas, misalkan saya sebut ya salah satunya kan dia pernah tugas di Denpasar, pernah di Riau, di mana itu pernah nggak? Nah, nanti akan ketahuan data itu gitu kan. Saya juga kan nggak hafal karena perkara orang, ngapain? Perkara sendiri aja saya nggak ingat, apalagi perkara orang lain. Jadi datanya gampang. Anda dia pernah tugas di mana saja, mereka itu satu-satu dipilah, di apa istilah dimatrikulasi. Hakim yang ini pernah di sini-sini, menjatuhkan ini enggak. Nah, sekarang kan lebih mudah datanya karena bisa apa istilahnya online apa nama saya nggak ngerti ya dunia canggih. Kalau dulu kan harus cari putusannya. Kalau sekarang kan tinggal klik hakim A bertugas di pengadilan B. Oh pernah menjatuhkan ini pasti gampang itu karena direktorinya Mahkamah Agung ada kan atau direktorinya pengadilan itu ada. Ya. Gampang. Jadi yang tiga ini tinggal ditelusuri jejak lengkap rekamnya. Dia pernah tugas di mana saja, pernah nggak menjatuhkan mati. Nah kalau nggak pernah, nah, belum berarti dia tidak menganut hukuman mati. Karena mungkin tadi tidak pernah menghadapi perkara seperti Tangerang, narkoba atau pembunuhan ya. Kan pembunuhannya kan yang mengerikan mati itu kan misalnya paling gampang. Dulu aja kan yang kasusnya begituan ya, dihukum mati kan ya, si siapa tuh, si R depannya kan, yang rumahnya Depok itu kan, dan itu gak mati. Kemudian juga yang di Surabaya yang menyangkut ya Pak institusi keamanan kan, mati apa enggak mati juga kan, atau yang di Palembang juga, Sumatera Selatan lah tepatnya kan. Nah itu juga bisa ketahuan kok. Tapi sekali lagi, jangan dikatakan yang bersangkutan tidak pernah menghukum mati, jangan sebut hukuman mati, anti hukuman mati. Mungkin apa yang bersangkutan belum menghadapi perkara yang sebesar ancamannya mati. Dan sekali lagi prediksi saya salah ya mungkin aja tiga-tiganya tidak menganut hukuman mati ya mudah bahwa mungkin kan malah mungkin tiga-tiganya sepakat udahlah 17 tahun lah 18 tahun 20 tahun atau seumur hidup bisa aja karena tiga-tiga gitu. Tapi kan saya berharap sekali kalau saya hakimnya kompak pasti mati gitu kan. Tapi kalau nanti enggak, nah bisa aja 2-1 ya bisa. Tapi mungkin juga bisa juga ya yang satu mati yang dua enggak atau bisa juga yang dua mati yang satu tidak. Itu serba kemungkinan. Ini kan anggap aja lagi judi. Ketika mereka musyawarah hakim itu kan terjadi perdebatan ya, diskusi internal tertutup, itu tidak boleh orang tahu kan. Di situ justru keluar naruri-naruri keilahiannya masing-masing hakim kan. Diskusi itu saja dari hakim yang paling muda, yang sebelah kiri yang muda tuh, sebelah kanan yang kedua ya, nanti ketuanya terakhir. Itu perdebatan menarik. Contohnya kan sering tuh disenting, nanti kan ada kasusnya waktu di Mahkamah Agung juga kan, ketuanya kalah karena anggotanya hukumannya berat misalkan, atau sebaliknya ya, tiga-tiganya setuju atau tiga-tiganya setuju juga tidak mati, itu sudah mungkin. Nah coba tadi kan parameter saya selalu melihatnya ya bahwa Selatan itu untuk perkara ini begitu keadaannya, lain dengan Tangerang gitu kan. Nah tanpa melihat jenis perkaranya kan. Tapi kalau seorang hakim yang pernah jatuhkan mati ya, kalau kesalahan berat itu naluri untuk mutus mati itu pasti keluar. Ya contohnya Heri Suwantoro lah itu yang namanya pengadilan tinggi di Jawa Barat ya sekarang. Itu kalau ketemu dia narkoba, perkara berat. Kemarin tuh yang apa Heri Wirawan itu yang ini santri ini itu kan ketemu dia dimatiin sama dia kan. Nah, itu kan bukan pembunuh ya bunuh juga kan sampai apa itu apa bunuh bayi ya, yang apa santri itu ya yang di Bandung itu. Kan waktu itu seumur hidup pengen Bandung, tapi begitu banding ke pengadilan tinggi ketemu Heri Suwantoro, sekali lagi dia pernah di Tangerang mati, di pusat juga mati, Bandung juga mati gitu. Karena dia memang wataknya ya, kalau istilah tadi ya dia meyakini hukuman mati harus dijatuhkan kalau memang dampaknya tadi. Alasannya cuma tiga. Secara yuridis hukuman mati diatur, hukum positifnya ada. Secara sosiologis masyarakat memang mendukung hukuman mati. Secara filosofis ya hukumannya ya terhadap mati itu dilakukan terhadap kejahatan yang memang dampaknya sangat luas dan sangat berat bagi masyarakat kan. Kejahatan. Nah itu apa selalu kalau orang yang istilahnya apa kiblatnya hukuman mati gitu. Tapi kalau nggak hukuman mati tadi ya sederhana kok karena keyakinannya, ya karena pendidikan, karena pengalaman dan saya bilang, saya malu, saya muak, saya mual. Itu berkali-kali kan saya katakan kenapa? Ya yang saya prediksi itu ya saya bukan malaikat. Ayo kita berhenti atau kalau nggak mengurangi. Kan fakta sampai sekarang teman-teman saya udah 20 berapa, 25, udah berapa hakim kena kan? Ya. Nah, dulu kan kita ingatkan, tapi kan saya lama-lama juga capek gitu kan. Kebebasan saya sebagai hakim enggak kan? Tadi kalau saya hukuman mati disebut cari popularitas. Popularitas apa kok nggak dapat kertas kok? Ya, saya takut sama mayatnya gentayangan, tapi nggak apa-apa lah kalau gentayangan sama penjahat. Itu aja sebenarnya dulu kan. Kenapa saya bilang? Ya, nah kemudian juga lebih mengerikan lagi yang putusan saya kan dirubah-rubah terus kan.
Ya sudahlah, saya bilang terserahlah. Saya juga udah capek-capek kutip sana, kutip sini. Dan kebetulan saya selalu dengan majelis ya yang sejalan terus kan. Jadi tidak pernah kalau saya tanya gimana mati, mati, mati. Ya udah selesai. Jadi kita menikmati santai aja kan. Tapi begitu dibatalkan tanpa alasan, ya kita juga marah kan. Loh, ini kan dampaknya luas. Nah, Pak narkoba. Nah, sekarang kan kena siapa? Ya, saya sebut tuh anak hakim. Hakimnya pernah jadi ketua pengadilan Tangerang loh, ketuanya itu kan. Tinggi loh. Nah, padahal mantan Tangerang loh. Ya, tapi coba perhatikan sama jadi hakim agung. Sekarang kalau mutus gimana? Nah, itu juga. Nah, sekarang kan terbukti prediksi saya. Mending saya keluar. Kalau di luar kan istilahnya gini. Kalau di pengadilan dulu sakit saya udah capek-capek teman-teman mutus pertimbangan tebel-tebel kutip sana pendapat ini kita yakini dirubah putusan. Malah teman-teman saya udah mutasinya dulu. Saya sebut aja dulu sampai ada yang dimutasi ke mana tuh daerah Ambon sana, walaupun Indonesia, tapi kan masa dari Tangerang dipindah ke ujung sana, bukan promosi, ya. Tapi untung kan yang tekan lurus ya jadi hakim agung kan sekarang. Nah, kayak gitu kan. Nah, kalau saya sekarang keluar menikmati kan, ya di kampus, ya saya bebas ngomong apapun. Maksudnya tidak nurut ya nggak lulus sama saya. Nah, dulu makan takutin mereka bersyukur saya keluar dari peradilan, ya yang di dalam ini biang kerok udah nggak ada. Cuman sayang ternyata suara saya ditanggapi oleh hampir semua media. Walaupun saya cuma 2 media lah sekarang ya, 2 TV lain saya tolak ya. Hanya 2 TV yang usah disebut namanya, katanya cuma Metro. Bayangin kalau semua layanin TV, mulut saya kan bisa kemana-mana. Tapi ya bersyukur gitu kan. Nah dulu kan takutin karena saya sering ngomong di dalam terus kan. Begitu keluar seneng tuh kan semua. Tapi ternyata saya bersyukur ya Tuhan beri jalan. Saya hanya sekedar mengingatkan, Bu, berhenti. Tapi kan sampai sekarang saya hampir berapa ya 2000 bukan 2006 2005 kok saya mundur 2005 itu sekarang hampir 17 tahun 18 tahun itu kejadian aja kan malah lebih mengerikan nanti perhitungan bos anak tentara ya jadi justru kalau orang yang mati nggak akan ada yang berani saya bersyukur alhamdulillah sampai sekarang nggak ada kok malah sering saya tantang kalau berani datang ke kantor ke rumah nggak ada kok mereka juga ya kalau menghadapi orang-orang sekali lagi orang udah nekat kayak gini juga percuma juga kan itu perhitungannya kok. Jadi nggak akan selama ini saya juga tidak pernah menghadap, apa tidak pernah dapat. Dulu juga pernah ada cuma ke pengadilan, ya. Sorry, panitia terima tuh. Saya bilang, ada apa? Ada telepon Pak ngancam pengadilan. Suruh datang ke sini, gua lagi di sini. Saya ada jam sini jam segini. Bukan kita sombong tak kabur. Ya biar nilai ta'ala aja saya bilang. Kenapa harus takut? Saya bilang, dia juga mikir kok, nggak akan berani kok. Mati, saya bilang, enggak benar kan sampai sekarang. Saya bersyukur teman-teman saya pasukan Tangerang aman-aman lancar jaya aja kok. Nggak ada justru kan kalau sekarang hakim takut ya, misalkan karena kelompok tertentu yang usah jadi hakim. Sama seperti saya. Jadi komentator kadang-kadang, Hasib jangan keras-keras tuh komentar. Loh, kenapa harus takut? Mati itu urusan Tuhan. Tuhan yang menentukan. Saya bilang. Tenang aja lah. Saya bilang daripada kita mati di Mangga Besar atau di tempat lain kan lebih tidak hanya BHS ada berapa BHS juga ada kalau 6 saya lupa lagi ya ada Henry Konjongian dan semua kalau salah 6 atau 5 itu kalau tidak salah ya tapi yang jelas di tokonya Henry Raja sama saya Sabirin itu kan BLB itu bantuan likuiditas Bank Indonesia bank yang sedang sakit dikasih bantuan harusnya tapi kenyataannya itu kan kebijakan Gubernur BI Sari Sabirin kan tapi karena Sari Sabirin itu tidak hati-hati ya itu perbuatan melakukan kena maka harus dihukum negara rugi triliunan loh saya bilang itu BLBI loh terlepas dia ya harusnya dia kalau istilah sekarang melawan dong waktu itu enggak makanya kena prinsip hati-hatian nah sama Hendra Raja BHS ini BHBS dan Bang Surya juga ada ya dan BHS Bang Surya saya lupa lagi dan jelas BHS Bang Surya tuh saya dapat tuh ya mereka kan bankir-bankir ternama yang dapat bantuan dari BI tadi kan negara kan harus disalurkan ke apa yang harus berhak dalam tanda petik ya nah, tapi disalurkannya terafiliasi kelompoknya bayangin KTP tukang parkir, tukang apa, dianggap dia minta kredit. Jadi disalurkan ke kelompoknya, disimpan di bank di luar negeri jadi berbunga, ya balik lagi untuk beli lagi, sebagian untuk kelompoknya. Nah, itu kan melanggar prinsip kehati-hatian negara dirugikan perekonomian negara. Maka saya matiin. Cuman dulu korupsi itu tidak situasi sedang krismon. Ya. Kita buka aja di BLBI itu saya harus menjatuhkan mati loh. Cuman saya kalah suara. Saya buka di sini, silakan sampaikan. Duanya masih hidup kok. Satu hakimnya Ahok, si Budi tuh, hakimnya yang di Ahok tuh. Ya dulu tuh sama-sama Pak Budi. Sekarang Kim Agung. Tanya, bila nggak bisa save, nah, saya kalah. Tapi saya nerima karena alasan mati itu kan ada di penjelasan pasal 2 itu kan. Nggak bisa lu save mati-matiin. Itu Budi masih hidup. Nah ini kan pasti direkam mesti menyampaikan. Kedua lagi seorang ibu-ibu ya. Saya lupa udah meninggal atau sakit. Saya lupa. Dia. Jadi ibu-ibu tuh rumahnya di Depok tuh kalau nggak salah. Waktu itu saya dalam musyawarah saya buka nggak apa-apa karena sudah lewat. Ya, saya termasuk yang kepada BLBI itu
ya untuk bangkirnya mati loh. Tapi ujungnya seumur hidup karena mereka melarikan diri. Waktu itu kan ya saya bilang silakan dia melarikan diri. Tapi begitu pulang ke Republik ini udah menunggu. Saya bilang seumur hidup lu. Apalagi saya bilang harusnya mati loh. Mereka matiin lah. Datang langsung dijagal. Cuman waktu saya kan lu matiin aja. Ya masih hidup tuh Pak Budi, tanya Pak Budi lu Hakim Agung. Gimana nggak bisa. Nah, hakim yang satunya lagi ibu saya lupa ya namanya cuman ibu-ibu ya suaminya juga sama hakim dia orang Sumatera Barat ya jadi saya nggak bisa Pak Asep saya kalah ya sudah saya terima ya udahlah seumur hidup nggak apa-apa itu di kasus di BLBI ya jadi saya kewenangan hakim untuk menjatuhkan vonis apapun vonis itu diatur maksimal mati seumur hidup dan hukuman penjara ya kita sekali lagi kita hormati apapun putusannya cuman kan harus diingat tolong dipertimbangkan kejahatan yang dilakukan oleh Sambo ini kan dampaknya sangat luas. Ada yang meninggal, ada yang kehilangan pekerjaan, kehilangan pekerjaan kan kehilangan harga diri. Orang yang tiba-tiba sekarang yang kehilangan pekerjaan tidak hanya yang berpangkat rendah kan, termasuk sampai bintang 1 kan. Dampaknya sangat luas akibat perbuatan Sambo. Kan yang sampai 90 lebih yang diperiksa oleh kode etik. Itu artinya mempermalukan ya orang yang begitu banyak di korps tersebut ya. Nah kalau sekarang hukumannya ringan, saya pikir nggak sebanding dengan perbuatannya. Karena itu menurut saya seharusnya hukumannya maksimal. Tapi kalau kelak hakim menjatuhkan tidak maksimal, ya kita harus hargai. Bahwa itulah kebebasan hakim masing-masing kan setiap hakim punya alasan masing-masing kan. Silakan kalau saya nggak ada hormat. Cuman bagi saya sih berharap tadi maksimal. Tapi kalau nanti prediksi saya salah, ya saya bersyukur gitu. Ternyata yang bersangkutan juga ternyata mau maksimal. Tapi nampaknya saya termasuk yang pesimis untuk menjatuhkan maksimal.